Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 195. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Noritoshi melawan Naoya dalam rangka mengulur waktu selama 5 menit untuk kesembuhan Maki. Yang mana pada saat itu Noritoshi juga sudah bersiap dan berniat untuk mengorbankan hidupnya karena berhubung saat ini Noritoshi gagal menjadi pemimpin klan Kamo akibat Kenjaku. Noritoshi pun merasa kalau hidupnya sudah tak memiliki arti lagi, khususnya karena Noritoshi tidak bisa membawa ibunya ke tempat yang layak di dalam klan. Lalu yang menarik, chapter pun ditutup dengan kemunculan dua tokoh baru yang tiba-tiba join di tengah pertarungan antara Noritoshi dan Naoya. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih berjudul Sakurajima Colony pada part kelima. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada seorang tokoh baru yang muncul pada chapter sebelumnya, yaitu sang samurai bernama Daido Hagane. Latar waktu sendiri terjadi pada tanggal 2 November, yaitu sehari setelah The Cooling Game terjadi dan 12 hari sebelum timeline Sakurajima Colony saat ini. Di sini diperlihatkan kalau ternyata Hagane merupakan seorang player yang berasal dari masa lalu. Sebelum lanjut, seperti yang kalian tahu, saat ini salah satu misteri terbesar The Cooling Game adalah tentang sistem reinkarnasi yang digunakan oleh Kenjaku pada dukun-dukun dari masa lalu. Kita masih belum tahu bagaimana cara syaman-syaman lama tersebut bangkit dan dalam kondisi seperti apa. Karena dalam beberapa kasus, contohnya Kashimo Hajime, sebagai seorang syaman dari masa lalu, dirinya mengetahui informasi yang seharusnya masih belum ditemukan di zamannya dahulu pada 400 tahun yang lalu. Yang mana pada chapter ini pun, dengan munculnya tokoh baru dari masa lalu seperti Hagane, masih belum terungkap juga seperti apa penjelasan mereka bisa hidup kembali. Karena di sini Hagane tiba-tiba saja muncul dan mencari katananya. Hagane mempertanyakan apakah katana di zaman ini sudah bukan bagian dari seorang warga Jepang lagi, dan lalu ia pun terus melanjutkan pencarian katananya itu sampai akhirnya ia pun menemukan katana mainan yang terbuat dari plastik dan terkejut setengah mati melihat betapa mundurnya kualitas katana di zaman modern. Selanjutnya adegan pun berpindah pada seorang tokoh lainnya yang sama-sama muncul pada chapter sebelumnya, yaitu seorang pegulat sumo bernama Mio Rokujushi, masih di tanggal yang sama yaitu 2 November. Di sini seperti Hagane, Mio juga masih mengalami culture shock karena begitu banyaknya perbedaan di antara zamannya dahulu dan zaman modern saat ini. Mio mengajak semua orang yang ia temui untuk sumo, namun tak ada satu orang pun yang mau bergulat sumo dengannya. Hingga akhirnya Mio pun mendengar teriakan sebuah pertandingan sumo di sebuah televisi, lalu ia pun langsung mendatangi arah suara tersebut dan menerobos masuk ke dalam rumah seorang nenek. Di sana Mio bertanya pada sang nenek, di manakah pertandingan sumo tersebut berada. Lalu si nenek pun menjawab kalau pertandingan tersebut ada di Tokyo. Berikutnya tanpa berlama-lama Mio pun langsung berangkat ke Tokyo. Tapi lucunya di sini Mio malah pergi ke arah yang berlawanan dari Tokyo. Karena sekedar informasi, secara bahasa Tokyo itu berarti ibu kota dari timur. Sedangkan dari posisi Mio saat ini, Tokyo ada di sebelah barat. Dengan tidak tahunya Mio tentang ibu kota Tokyo, hal ini cukup menunjukkan kalau Mio Rokujushi juga merupakan seorang syaman dari masa lalu. Karena sebelum tahun 1868, Tokyo itu bernama Edo. Jadi dengan tidak tahunya Mio tentang Tokyo, itu berarti Mio Rokujushi berasal dari era sebelum tahun 1868. Nah, berikutnya adegan pun kembali pada timeline saat ini. Di sini dengan kemunculan dua orang syaman tersebut, Naoya tidak memperdulikan mereka sedikit pun dan tetap menyerang Noritoshi. Tapi Maki kemudian langsung melesat dan memotong lengan Naoya. Noritoshi terselamatkan, tapi saat ini bahkan belum 3 menit sejak Maki beristirahat, yang tentu saja Maki bahkan belum pulih sama sekali dan masih terlihat kelelahan. Namun Maki tak memiliki pilihan lain, karena jika Noritoshi mengulur waktu lebih lama lagi, bisa dipastikan Noritoshi tak akan selamat. Tapi kemudian di saat yang sama melihat pedang yang digunakan oleh Maki, Hagane pun langsung berteriak dan entah bagaimana ia berhasil merebut pedang tersebut dari Maki. Di sini yang menariknya, ketika Hagane memegang pedang tersebut, Maki, Noritoshi, Naoya, dan Mio langsung merasakan aura berat yang terpancar oleh Hagane. Yang mana lebih gilanya lagi, apa yang mereka rasakan saat ini bukanlah sebuah energi kutukan,
melainkan benar-benar pancaran aura mengerikan yang ia keluarkan saat memegang pedang tersebut. Tidak hanya itu, narasi di sana pun juga menjelaskan kalau Daido Hagane merupakan perwujudan dari seorang pendekar pedang tanpa nama yang brutal, seorang player khusus karena dirinya hanya bertarung menggunakan ilmu berpedangnya saja, tanpa menggunakan energi kutukan. Tak diketahui apakah Hagane bisa menggunakan energi kutukan atau tidak, tapi yang pasti dirinya bukanlah orang sembarangan. Berikutnya yang lebih menariknya lagi, Hagane juga bisa merasakan dan mengetahui kalau pedang yang ia rebut dari Maki itu terkutuk, dan ada sebuah jiwa yang bersemayam di dalam pedang tersebut memilih sendiri seorang pemakainya dan menolak Hagane. Tidak hanya merasakan, Hagane juga bahkan bisa berbicara dengan jiwa yang ada di dalam pedang tersebut, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Maki sendiri sebagai sang pemilik pedang. Yang tentu saja kita tahu jiwa yang ada di dalam pedang tersebut adalah Maizenin. Hingga tak lama kemudian Naoya pun menyerang Hagane, namun Hagane berhasil menghindarinya. Yang mana menariknya lagi, di sini Hagane juga ternyata tidak bisa melihat roh terkutuk, atau lebih tepatnya saat ini masih belum bisa dijelaskan apakah Hagane benar-benar hanya manusia polosan berskill tinggi mendapatkan pembatasan surgawi atau ada penjelasan lain. Karena di sini Hagane malah ngeracau tidak jelas ketika Maki menanyakan hal tersebut. Berikutnya Hagane yang menyadari kalau ada roh terkutuk Naoya di hadapannya, ia pun langsung mengayunkan pedang Maki tersebut dan sukses menebas Naoya. Maki dan Naoya pun dibuat terkejut betapa kuatnya si kakek yang ada di hadapan mereka ini. Khususnya Maki yang benar-benar dibuat tertegun dengan cara Hagane menggunakan pedangnya itu. Di sini Maki pun langsung menyadari kalau ada yang kurang dari dirinya. Dan ia juga sempat merenungkan perkataan Hagane tadi, namun Maki tidak mendapatkan jawaban apapun. Yang mana di saat yang sama, Maki pun juga mengingat sosok Toji dan memikirkan tentang apa sebenarnya perbedaan di antara mereka. Sebelum lanjut, yang menarik di sini sepertinya Maki sudah mengetahui siapa Toji Zenin itu dan kemungkinan telah mempelajarinya. Karena seperti yang kalian tahu, ketika Toji muncul pada saat melawan Dagon pun, Maki tidak mengetahui siapa orang yang ada di hadapannya itu. Tapi terlepas dari itu, belum sempat Maki menemukan jawaban dari rasa yang mengganjalnya itu, chapter pun ditutup dengan Maki yang harus berhadapan dengan sang dukun sumo Mio Rokujushi. Karena di sini Mio tiba-tiba mengeluarkan sebuah simple domain yang menyerupai arena sumo dan langsung menjebak Maki. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, rasanya sudah jelas ya kalau dalam waktu dekat ini Maki akan mendapatkan power up kembali. Jujur saja menurut Mimin, ketika power up Maki setelah kehilangan Mai dahulu, memang jelas dan benar. Sejak saat itu, Maki bisa dibilang sudah menjadi monster. Dirinya bahkan mampu membantai semua anggota kelas atas klan Zenin tanpa masalah. Tapi di saat yang sama, Mimin juga merasa kalau saat itu Maki masih belum sebuas dan sekuat Toji. Yang mana pada chapter ini menjawab keraguan Mimin tersebut kalau Maki memang belum benar-benar ada di 100% potensi kekuatannya. Jadi sepertinya setelah Maki berhasil menemukan jawaban yang kurang dari dirinya itu, dan mungkin setelah Maki melihat bagaimana cara Hagane menggunakan pedang, potensi kekuatan Maki akan terbuka sepenuhnya dan menjadi monster yang benar-benar tak terhentikan seperti Toji. Ya, tapi terlepas dari itu, untuk chapter depan Maki sudah mendapatkan lawannya sendiri, yaitu Mio Rokujushi. Apakah Maki akan menemukan pencerahan ketika melawan Mio, atau Maki akan langsung menghabisi Mio dan lanjut mengamati Hagane? Yap, kita lihat saja di chapter yang akan datang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.